Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali sore ini jumpa lagi dengan saya Yuli pada podcast Kemenak Banyuwangi yang selalu memberikan layanan informasi-informasi menarik seputar Ramadan dan juga ilmu-ilmu keagamaan. Baik sahabat Kemenak, masih seputar Ramadan bersama saya dengan tema kali ini yaitu tentang nafsu berbalut cinta anak muda. Dan sore ini telah hadir di studio podcast kami Bapak Saifuddin Zuhri SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Siliragung. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Mbak Yuliana, gimana kabar? Iya, Bapak gimana? Sehat-sehat selalu. Walaupun sore hari kita tetap semangat dan sehat. Semangat, alhamdulillah. Walaupun jauh-jauh dari Siliragung. Iya, gimana tadi perjalanan dari Siliragung? Perjalanannya cukup luar biasa. Hari ini sangat panas, Mbak Yuli. Iya. Kebetulan Siliragung ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yang berada di sisi paling selatan sendiri, dekat dengan kekayaan yang luar biasa, Tumpang Pitu, Mbak. Pernah tahu? Iya, Tumpang Pitu di sana. Pernah tahu, pernah tahu. Iya, pernah tahu. Luar biasa di sana itu. Iya. Jadi ada sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, dan mudah-mudahan kesemuanya demi kemaslahatan dan kemakmuran kita bersama tentunya. Iya. Selamat ya Pak ya, jenengan ada di sana, Pak Saifuddin, saya panggil Pak Ustadz apa? Enak gini aja sudah. Dalam rangkaian podcast ini kalau panjenengan panggil saya Bapak gitu aja lebih enak. Gitu ya. Kalau mungkin saya panggil panjenengan gimana kalau Mbak Yuli? Terima kasih. Pak Sai, aduh namanya bagus banget ya Pak Sai. Betul, lengkapnya Saifuddin Zuhri. Biasa orang-orang manggil itu kan biasanya diambil angka depan dan yang belakang. Oh gitu. Kayaknya teman-teman lebih cocok dengan nama Pak Sep enak gitu. Oh gitu. Oke. Pak Sep, sesuai dengan tema kita pada sore ini yaitu nafsu berbalut cinta anak muda. Mungkin informasi dari jenengan juga ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda, utamanya dari sahabat Kemenak Banyuwangi gitu ya. Sebenarnya itu cinta itu apa sih itu cinta, dan apa benar cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala begitu, Pak? Bagaimana penjelasannya, Pak? Terima kasih Mbak Yuliana. Sangat luar biasa sekali pertanyaan hari ini. Saya nggak menyangka kalau kemudian pertanyaannya langsung menohok pada sasaran hati saya dan juga hati-hati pada para sahabat muda tentang cinta. Tentang cinta, luar biasa. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini di sore hari ini kita sambil menunggu datangnya saat berbuka puasa, ketika ada sebuah pertanyaan, ketika puasa ini jenengan ingin apa Mbak Yuli? Ridhonya Allah. Betul. Pahalanya Allah. Jenengan? Iya, tentu. Kalau saya enggak itu. Maghrib Mbak Yuli. Oh gitu ya. Ya, menunggu saat Pak ya. Iya, menunggu saatnya. Jadi puasa ini luar biasa, yang ditunggu-tunggu bahasa adalah maghrib. Mbak Yuli, luar biasa dari pertanyaan yang jenengan sampaikan tadi, dan perlu kami sampaikan kepada sahabat Kemenak, Mbak Yuli ini adalah salah satu penyuluh yang luar biasa di Kabupaten Banyuwangi ini. Beliau saat ini adalah bertugas di KUA Kecamatan Gelagah, Mbak Yuli ya. Selamat bertugas di sana. Dan satu hal tadi yang dipertanyakan oleh Mbak Yuli tentang cinta. CINTA, cinta. Iya. Seperti apa Pak penjelasannya itu? Wah, ini agak sulit juga ini pertanyaan. Segala sesuatu memang kalau kaitannya dengan masalah cinta tentu ada hal yang patut untuk kita renungkan. Cinta kaitannya dengan proses dalam pernikahan, cinta dalam proses pendidikan, cinta dalam proses lain sebagainya. Sehingga ada sebuah lagu, kalau menjenengan mungkin jenengan kelahiran tahun 7 bulan Mbak? Iya. Oh iya, sama dengan saya. Jadi berbahagialah hari ini teman-teman sahabat-sahabat yang lahir tahun 70-an, masa-masa di mana saat itu masih yang namanya ngabuburit ini tidak diisi dengan podcast seperti ini, diisi dengan yang namanya kita cangkruan di pinggir jalan, kemudian kita lihat sepak bola,
atau mungkin jalan-jalan, itu adalah bentuk-bentuk ngabuburit saat-saat tahun 7 bulan. Lagi-lagi mungkin jenengan belum tahu saat itu terkait dengan pertanda akan memasuki berbuka puasa adalah suara dentuman belanggur. Iya. Masih Belanggur. ingat Tapi saya, ya, Pak. saya hanya dengar suaranya glur tapi belum pernah tahu seperti apa belanggur itu, Pak. Ada sebuah penyanyi yang mungkin cukup kondang saat itu yang namanya kalau saya ingat-ingat waktu itu namanya cukup singkat sebetulnya. Namanya syairnya begini. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Lagunya siapa? Iya. Siapa? Lagunya siapa itu ya? Siapa? Iwan Fals bukan, Pak? Bukan salah. Itu lagunya Bersumbang. Iya. Bersumbang. Itu mungkin jawaban yang paling enak untuk kita sampaikan kepada sahabat. Jadi cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. memang betul ya Pak ya, bahwa cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Betul. yang lahir di dalam lubuk hati kita paling dalam begitu. Sehingga tidak semua cinta itu adalah didasari dengan nafsu yang jelek. Kan ada nafsu yang baik namanya nafsu mahmudah. Maka berbahagialah orang-orang yang bernama mahmudah. Seperti itu gimana? Nafsu yang baik. Iya. Cinta yang didasari dengan nafsu yang baik. Berarti tidak ada yang salah dengan cinta itu sendiri ya Pak Tidak ya? tidak ada, karena itu adalah anugerah Allah. Tinggal bagaimana kita mengemas cinta ini sesuai dengan tuntunan agama yang telah kita terima mulai dari pendidikan MI, sanawiyah, aliyah ataupun perguruan tinggi. Karena tidak hanya masa-masa muda saja ketika cinta itu timbul kan? Masa-masa kita tanda petik kadang-kadang juga timbul, Pak. Artinya cinta itu tidak memandang usia ya Pak ya. Benar. Gitu ya. Tidak Jadi cinta memandang itu usia. bisa hadir di segala usia betul. begitu. Hanya ini penekanannya sama anak muda, Mbak ya. Iya. Sahabat Kemenak, kita sudah dapat informasi yang luar biasa tadi dari Pak narasumber kita tentang apa itu cinta. Ternyata memang betul bahwa cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam seperti itu. Hanya saja yang perlu saya tanyakan kepada panjenengan ini, Pak. Kalau memang tidak ada yang salah pada itu cinta, kenapa jika itu atau jika cinta itu melanda anak muda seringkali dikait-kaitkan dengan sesuatu yang ya itu tadi nafsu begitu. Ya cinta monyet, cinta hanya nafsu. Bisa dijelaskan Pak seperti apa? Memang yang namanya cinta ini harus diperkuat dengan yang namanya pendidikan, Mbak Yuli ya. Lebih-lebih pendidikan keagamaan. Karena apa? Ketika cinta itu tidak didasari dengan pendidikan agama, maka akan menjadi lepas landas yang tentunya akan berakibat kepada kemuraman sebuah masa depan anak muda itu. Sehingga jangan dikorbankan dengan cinta yang membabi buta gitu. Maka pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak kita, bagi pemuda untuk mengarahkan bagaimana cinta ini kemudian bisa berarah kepada sesuatu yang positif. Artinya bisa membangkitkan belajar, bisa membangkitkan untuk mengaji karena cinta terhadap pengajian, kemudian cinta terhadap pendidikan sehingga dia berupaya bagaimana untuk terus memompa dirinya dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Tiada hari tanpa sebuah bacaan, tiada hari tanpa sebuah lantunan-lantunan Al-Quran, tiada hari tanpa informasi-informasi kekinian yang itu sangat membantu dan sangat membangun anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Gitu Mbak Yuli. Kira-kira seperti itu. Iya. Lagi-lagi tentang anak muda ini Pak. Iya. Sebenarnya batasan usia mereka untuk mengenal CINTA itu umur berapa sih Pak? Oh gitu ya? Iya. Suatu saat anak saya itu pernah ketika usia saya SMA, tiba-tiba bilang sama saya, ayah, saya kok ada perasaan dak-dikduk sama dia ya. Gitu. Saya bilang, jadi kan harus mengucapkan alhamdulillah itu nak. Kenapa? Karena cinta itu adalah anugerah.
Sama dia rasanya. Rasanya ketika saya melihat dia itu kok ada perasaan dak diduder gitu loh. Wah, ini adalah salah satu ciri bahwa jenengan telah mendapatkan anugerah. Tetapi ingat, sampean masih sekolah ya nak ya. Saya berbahagia sekali sebagai orang tua jenengan saat ini memiliki memiliki sebuah kesempurnaan lah, artinya seseorang yang tidak memiliki cinta tidak akan sempurna tentunya. Hari ini jenengan memiliki kesempurnaan sebuah cinta, maka cinta ini harus kamu pupuk dalam rangka apa? Dalam rangka membangun pendidikan jenengan. Jangan sampai pendidikan sampean ini terganggu dengan yang namanya cinta. Tapi bagaimana cinta ini kemudian bisa membangun pendidikan sampean, bisa sukses dari aliyah kemudian bisa meneruskan ke perguruan tinggi jenjang 1, jenjang 2 dan seterusnya. Inilah cinta ala Islam. Begitu Pak? Iya. Iya. Ada ciri-cirinya Pak. Bahwa cinta sesuai dengan yang yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, beginilah tadi ya cinta yang sesuai dengan konsepnya Islam itu. Ciri-cirinya seperti apa Pak? Dan juga cinta yang berbalut nafsu itu yang seperti apa Pak? Iya. Saya nggak akan menceritakan yang nafsu yang jelek ya. Saya akan menyampaikan nafsu yang mahmudah saja. Gitu. Karena sudah banyak sekali. Mohon maaf anak-anak kita yang mungkin jenengan juga bisa tahu bagaimana anak-anak sekarang pergaulannya dalam tanda petik tidak sama di masa-masa kita dulu. Kalau dikatakan bebas, ya saya pikir nggak bebas ya, karena mereka juga masih punya norma-norma, masih punya malu dan sebagainya. Tapi sepertinya sangat berbeda jauh pada masa-masa 70-an kan begitu. Kalau dulu mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mas. Kita harus ada temennya ketika kita mau berjumpa sama si dia gitu kan. Wah, kalau sekarang sudah pakai HP, kapan kita ketemu? Wah, di mana kita ketemu ini? Kalau dulu kan nggak ada seperti itu. Pasti ada teman atau mungkin teman kita atau saya juga sahabat dia yang istilahnya bisa menghubungkan begitu. Kapan kita akan bisa bertemu dan sebagainya. Itu pun tentu kita juga harus rame-rame. Nggak akan mungkin kita berani hanya berduaan saja gitu loh. Pasti ada orang yang ketiga yang menemani kita saat itu, baik dari teman si laki-laki atau teman si perempuan. Kalau orang Banyuwangi bilang itu jaruman gitu ya Pak ya, jaruman itu apa itu? Mak jomblang atau jaruman atau mak jomblang gitu. Betul sekali. Kalau zaman dulu pakai itu, kalau sekarang anak-anak sepertinya sudah tidak butuh seperti itu lagi karena fasilitas yang melalui yang kata jenengan tadi. Janjian pakai HP, WA dan seterusnya sudah bisa sekarang. Sehingga orang tua dalam hal ini memang harus sering mengontrol begitu, dalam artian bagaimana kehadiran kita ini bukan sebagai seorang security begitu yang menakutkan, tetapi bagaimana kita kemudian hadir di tengah-tengah mereka ini bukan hanya sebagai orang tua tetapi sebagai teman untuk bisa diajak ngomong kan gitu. Kemudian dia menempatkan diri sebagai seorang sahabat, menempatkan diri sebagai seorang kakaknya, menempatkan diri sebagai adiknya, dan terlebih adalah menempatkan diri sebagai seorang orang tua. Begitu ya? Iya. Jadi orang tua saat ini memang dituntut untuk fleksibel, bukan hanya sebagai ansih orang tua, tetapi bagaimana kedudukan orang tua ini sebagaimana yang saya tadi sampaikan kepada panjenengan. Jadi harus kompleks yang namanya orang tua ini. Ketika diajak ngomong model anak-anak yang sekarang ya berarti harus ngimbangi. Ketika diajak kemana juga kadang-kadang ngimbangi. Ketika anak-anak bilang, oh Bapak nggak gaul, wah Ibu nggak gaul, ngapain gaul? Pakai jin ya pakai jin nggak apa-apa. Kalau boleh tahu dulu Pak Asepnya jatuh cinta umur berapa sih? Jangan bongkar-bongkar rahasia. Gak enak lah, nanti aja di luar lah. Baik, selanjutnya ini Pak, luar biasa perbincangan kita sore ini Pak tentang mengupas tentang itu cinta. Ada juga anak muda yang mengatakan begini, saya sesungguhnya mencintai dia ini karena Allah, karena kepribadian dia, karena ketakwaan dia. Aku mencintai seseorang yang mencintai Allah, seperti itu Pak. Dan mereka ini menganggap bahwa sesuatu itu adalah bisa memotivasi dirinya. Setuju gak Bapak dengan pendapat-pendapat mereka seperti ini? Mbak Yuliana ini kayaknya menyampaikan apa yang disampaikan ini terinspirasi oleh sebuah lagu ya Mbak ya?
Oh iya, kita lagunya gimana, Mbak? Karena Luar biasa. Cintai aku karena Allah. Cintai aku. Iya. Gimana lagi itu lagunya? Miliki aku Oh karena iya Allah. Allah. Nah, ini sudah merebak di anak-anak muda kita sesungguhnya, dan mereka mengatakan bahwa aku mencintai dia, aku senang sama dia ini untuk motivasiku belajar begitu. Bapak setuju nggak dengan? Setuju banget, itu paling gitu. tidak berarti ada benang merah lah kata orang sekarang. Ada benang merah sebagaimana tadi saya sampaikan awal, sehingga ada sebuah semangat di dalam dia mencintai seseorang ini bukan karena nafsu yang jelek, tetapi ada nafsu yang baik dia untuk mencintai dia itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia bilang kepada Allah ini adalah cinta yang didasari karena Allah, tentu dia akan memiliki batasan-batasan di dalam bercinta. Batasannya itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan di sini, Pak? Gimana ini? Iya, maksudnya sebegini. Iya. Sebenarnya harusnya itu seperti apa kita ini menyikapi perasaan cinta yang tumbuh dalam diri kita ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang sesungguhnya, Pak. Supaya juga memberikan wawasan kepada sahabat Kemenak, utamanya kaula muda, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini. Seperti apa, Pak? Memang begini sahabat, lebih-lebih sahabat-sahabat yang muda-muda ini ya, di dalam bercinta ini memang kita harus gentle ya. Di saat kita memang sudah yakin akan kemampuan yang ada pada diri kita terkait dengan pendidikan dan sebagainya, ketika kemudian kita sudah menginginkan seseorang sebagai pendamping hidup, bukan hanya sebagai pandangan hidup saja, sebagai pandangan hidup, maka jenengan harus berani pergi menemui kedua orang tuanya, meminta kepada orang tuanya, kepada si putri ini, Bu, Pak, izinkan saya untuk melamar putrimu, untuk bersanding dengan saya dalam keadaan hidup dan mati, susah dan bahagia. Harus begitu, Mbak. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, dengan begitu akan terhindar dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Walaupun pendekatan-pendekatan juga sudah dilakukan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan bagaimana hadir kepada kedua orang tua yang kemudian didampingi wali, didampingi ibu. Nah, kita berbicara kepada dia. Di saat seorang wanita ketika ditanya, jenengan bagaimana kalau nikah dengan saya? Ketika diam katanya berarti dia mau katanya, Mbak. Iya, tapi kalau kemudian dia oh berarti harus cari celah lain. Tapi kalau dia diam berarti ada tanda-tanda kutip sepakat. Gitu. Iya. Supaya cinta ini tadi tidak terbalut dengan nafsu, karena kita juga bisa melihat, Pak, karena anak-anak muda zaman sekarang ini kan sudah bisa mengakses apa saja melalui media sosial, betul, Pak. Betul, Mbak Yuli. Iya. Supaya tidak berbalut dengan nafsu ini, Pak, harus seperti apa, Pak? Upaya-upaya mungkin yang perlu dilakukan seperti itu. Maka pendampingan orang tua dalam hal ini memang sangat penting sekali, karena memang tidak selamanya perjalanan anak-anak ini kita selalu mendampingi. Maka sebagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala mulai dari sisi pernikahan, kemudian anak dalam kandungan, kemudian pemberian nama terhadap anak, pendidikan agama yang harus ditekankan kepada mereka, sampai dengan di saat seorang putra dan putri ini untuk menikah, maka orang tua berkewajiban untuk menikahkan, maka semuanya harus berdasarkan agama. Jadi tidak kemudian sifatnya itu instan kita mendampingi anak di saat dewasa saja, tetapi di saat mulai kita memilih pasangan hidup, kita sudah harus berdasarkan agama. Itu Mbak. Ya, betul. Apakah itu artinya kita harus meletakkan cinta terlebih dahulu, Pak? Meletakkan cinta. Ya, jadi karena tadi memang harus agama yang kita pilih terlebih dahulu. Sebenarnya sudah ada perasaan cinta, tapi dia tidak seakidah dengan kita. Umpama ini contoh seperti itu. Karena memang agama yang diletakkan yang di depan. Iya. Apakah itu artinya cinta yang sekonyong-konyong koder ini tadi harus kita letakkan, Pak? Begitu. Ya, berarti kalau memang seperti itu, yang namanya bagaimanapun kita sebagai orang yang beriman dan orang yang berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa pernikahan yang dilakukan
lain agama memang tidak diperkenankan secara otomatis bahwa pernikahan ini juga harus didasarkan kepada sisi agama dan cinta yang sama, artinya sama agama, sama keyakinan, gitu Mbak. Sepertinya kalau kita ngobrol tentang cinta ini Nggak tidak ada habisnya. selesainya, Betul, tidak ada Mungkin habisnya, sampai Pak. maghrib sama imsak, kayaknya sudah mau maghrib nih Mbak ya. Iya, sudah mau maghrib nih Mbak Yuli. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Yuli. Lain waktu kita ketemu, monggo kalau ke Selirago. Kalau mau intan mas belian tumpang gitu. Pak Sep, kata orang Banyuwangi ini begini, Iya. mengkonotasikan cinta itu adalah kalau kata orang Banyuwangi itu tuku pogolek nang Mojoroto. Wah, Petik ngerem ngisor Iya, Wijati. Tinggo melek katon Asik. reng moto. Iya. Tinggo merem katon reng Iya, ati. iya, Mungkin iya, itu iya. yang bisa menggambarkan Wah, perasaan iya, betul. cinta itu seperti itu ya, Pak ya. saya juga punya pantun Mbak Yuli. Boleh, boleh. Oke, yupaitun kelalakan ondo. Ya hari semanten, cekap semanten atur kula. Ya, yang kedua Mbak Yuli. Terima kasih. Tuku kloso ning Purwoharjo Mbak Yuli. Kare adoh digelar ombo nang ngisor gapura. Riyaya kurang 7 dina. Yen duwe salah kula nyuwun ngapura. Oke, terima kasih. Baik, sahabat Kemenak, sore ini kita sudah mendapatkan informasi-informasi seputar itu cinta. Memang tidak ada habisnya jika kita membahas atau mengupas tentang itu cinta. Namun di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya cinta itu adalah anugerah dari Allah dan kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka jagalah dan berhati-hatilah agar kita tidak terjerumus dalam balutan nafsu. Demikian dari kami, mudah-mudahan tayangan kami membawa berkah manfaat Amin, untuk amin, Anda amin, semuanya. amin. Dan terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas Sama-sama, kehadirannya sama-sama. Bapak. Ketemu tahun depan. Dan sahabat Kemenak, jangan lupa ikuti tayangan kami setiap hari di bulan Ramadan yang selalu memberikan informasi-informasi menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.